Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rifda Sabita Naura dari kelas MB5B NRP 11190400055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan sistem informasi terhadap informasi lokasi persebaran ikan, peta perakiraan daerah penangkapan ikan atau PDPI. Peranan sistem informasi. Saat ini nelayan mengalami keterbatasan alat tangkap, terutama kapal, dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknologi tentang kelautan dan perikanan. Langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk pengadaan ribuan kapal tangkap bagi nelayan tidak akan optimal tanpa dukungan sistem informasi yang menggambarkan kondisi terkini kelautan dan perikanan. Diperlukan solusi terintegrasi berupa E-Ocean Fisheries Government, yakni sistem informasi tentang kelautan dan perikanan berbasis sistem informasi geografis dengan kemampuan bisnis intelijen serta memiliki keandalan interoperabilitas sehingga bisa berbagi informasi secara luas. Selain itu, berbagai basis data perikanan global dapat diakses. Contohnya adalah Fisheries Global Information System, yang menyediakan informasi seperti statistik perikanan, peta sebaran ikan menurut spesies, isu dan topik perikanan aktual, budidaya, perikanan laut, dan teknologi penangkapan. Data tersebut tersedia kapan dan di mana saja kita perlukan. Selain itu, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB juga telah menyediakan data dan informasi penting tentang bagaimana profil perikanan di suatu negara dapat dipilih dengan mudah melalui situsnya. Selanjutnya, pada prinsipnya, pengembangan E-Ocean Fisheries Government merupakan sistem informasi nasional yang berkemampuan intelijensi, sehingga pelaksanaan program dan tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan akan lebih efektif. Sistem ini memiliki muatan dari banyak aspek, yang meliputi aspek ekologi, ekonomi kelautan, masalah sosial wilayah pesisir, dan tata kelola pulau-pulau kecil. Selanjutnya, E-Ocean Fisheries Government bertujuan memberikan informasi yang lengkap tentang kondisi kelautan nasional baik dari sisi sumber daya laut, keadaan perairan, cuaca, kejadian penting di laut seperti kecelakaan ataupun insiden, tanda-tanda navigasi laut yang sangat membantu bagi kapal berlayar di lautan kita, dan segala informasi mengenai laut, di mana sistem harus mudah diakses, diperbarui setiap saat, dipantau, sekaligus berfungsi sebagai sistem informasi ekosistem nasional yang saat ini telah menjadi isu penting dunia. Nah, di dalam kegiatan penangkapan ikan, usaha penangkapan dengan mencari habitat ikan yang tidak menentu atau asal-asalan menimbulkan risiko yang tinggi, yaitu pemborosan BBM, waktu, dan tenaga nelayan. Dengan mengetahui di mana ikan bisa ditangkap dalam jumlah besar, tentu biaya operasi penangkapan bisa dihemat. Salah satu solusi terbaik adalah mengombinasikan kemampuan sistem informasi geografis dan penginderaan jauh ke lautan. Dengan teknologi penginderaan jauh, faktor-faktor lingkungan laut yang memengaruhi distribusi, migrasi, dan kelimpahan ikan dapat diperoleh secara berkala, cepat, dan dengan cakupan area yang luas. Ikan dengan mobilitas yang tinggi akan lebih mudah dilacak di suatu area melalui sistem teknologi informasi. Hal ini dikarenakan ikan cenderung berkumpul pada kondisi lingkungan tertentu, seperti arus pusaran dan daerah front gradient pertemuan dua massa air yang berbeda, baik salinitas maupun suhu. Pengetahuan dasar yang dipakai sebagai basis sistem informasi adalah pengkajian hubungan antara spesies ikan dan faktor lingkungan di sekelilingnya. Dari hasil kajian tersebut akan diperoleh indikator oseanografi yang cocok untuk ikan tertentu.
Selanjutnya, output yang didapatkan dari indikator oceanografi yang bersesuaian dengan distribusi dan kelimpahan ikan dipetakan dengan teknologi sistem informasi geografis. Data indikator oceanografi yang cocok untuk ikan perlu diintegrasikan dengan berbagai lapisan pada sistem informasi geografis, karena ikan sangat mungkin merespon bukan hanya pada satu parameter saja, tetapi berbagai parameter yang saling berkaitan. Dengan kombinasi sistem informasi geografis, penginderaan jauh dan data lapangan akan memberikan banyak informasi spasial. Misalnya di mana posisi ikan banyak tertangkap, berapa jaraknya antara fishing base dengan fishing ground yang produktif, serta kapan musim panen ikan yang paling efektif. Selanjutnya mengenai peta perakiraan daerah penangkapan ikan atau PDPI. Peta tersebut memberikan informasi mengenai daerah potensial untuk penangkapan ikan. Informasi ini akan meningkatkan kepastian hasil tangkapan serta efisiensi waktu yang diperlukan nelayan. Nelayan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencari lokasi yang dianggap potensial untuk penangkapan. Dengan adanya informasi daerah potensial penangkapan ikan, maka nelayan bisa langsung menuju lokasi yang sudah diinformasikan tersebut, sehingga bisa lebih efisien waktu dan bahan bakar untuk kapal. Riset pengembangan peta perakiraan daerah penangkapan ikan atau PDPI telah berjalan sejak tahun 2000 yang dilakukan oleh Balai Riset dan Observasi Laut atau BROL oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. PDPI merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dalam pengembangannya, PDPI disusun berdasarkan pada satelit yang mampu menyajikan parameter oceanografis dengan resolusi spatial yang tinggi serta resolusi temporal harian. Berdasarkan pada validasi menggunakan data penangkapan ikan, dapat diketahui bahwa akurasi PDPI memberikan informasi dengan akurasi yang cukup tinggi, bahkan mencapai 87,2%. Pendistribusian informasi PDPI kepada pengguna baik nelayan maupun pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dilakukan dengan berbagai media, sehingga dapat diakses secara mudah, cepat, dan mampu menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Selanjutnya, beberapa parameter yang digunakan untuk analisis, antara lain meliputi suhu permukaan laut, konsentrasi klorofil A, tinggi permukaan laut, subsurface temperature, dan dilengkapi dengan informasi kecepatan angin serta tinggi gelombang. Di mana konsentrasi klorofil A adalah kelas produsen dalam rantai makanan, sehingga jika ditemukan konsentrasi klorofil A yang tinggi, maka proses rantai makanan akan terjadi. Di lokasi tersebut, kemudian ikan-ikan sebagai konsumen tingkat 1 dan 2 akan berkumpul. Nah, PDPI yang diproduksi oleh BROL terdiri atas beberapa jenis peta berdasarkan pada wilayah serta jenis ikannya. Yang pertama ada PDPI nasional. PDPI nasional berisi tentang informasi daerah potensial penangkapan ikan pelagis dengan cakupan seluruh wilayah Indonesia. Peta yang kedua adalah PDPI pelabuhan, di mana peta tersebut diperuntukkan bagi nelayan yang berada pada pelabuhan tertentu, sehingga informasi daerah potensial penangkapan ikan yang diberikan dapat dijangkau oleh armada kapal mereka. Jenis peta yang terakhir yaitu PDPI spesies khusus. Untuk spesies tertentu seperti tuna mata besar, tuna sirip kuning, tuna albakor, dan tuna sirip biru, serta lemuru. Penyusunan masing-masing peta di atas memiliki metode yang berbeda-beda, karena masing-masing spesies memiliki korelasi yang spesifik terhadap faktor oceanografis. Nah, informasi PDPI pada awalnya berupa peta anomali tinggi permukaan laut dan dibagi ke dalam 3 zona penangkapan.
Pada awal 2003, informasi ini telah ditingkatkan dengan menggabungkan hasil analisis dari dua sumber data, yakni satelit NOAA AVHRR dan satelit Topex atau Poseidon. Sistem penyajian juga dikembangkan agar lebih detail dengan menyajikan 6 peta zona penangkapan. Dengan adanya peningkatan informasi ini, diharapkan para nelayan dapat menangkap ikan di laut dengan efektif dan efisien. Data perikanan merupakan salah satu inputan yang sangat penting. Data-data tersebut akan dianalisis untuk mendapatkan pola persebaran serta kelimpahannya, yaitu dengan proses tumpang susun atau overlay. Dengan data oceanografis dari satelit, dan mengalami perkembangan dengan dilakukannya IMIX, analisis identifikasi fenomena front. Pada penyusunan PDPI untuk spesies khusus dilakukan dengan analisis Generalist Additive Model atau GAM. Sedangkan PDPI ikan tuna disusun berdasarkan analisis Empirical Cumulative Distribution Function. Nah, demikian penjelasan mengenai peranan sistem informasi terhadap informasi lokasi persebaran ikan, peta perakiraan daerah penangkapan ikan atau PDPI yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat membantu dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.